Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Ahmad Latif MEI, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan dan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemberdayaan ZIS, zakat, infak, dan sodaqoh. Saya Rosmanindar sebagai moderator dan pemateri pertama. Rekan saya Neng Rima Rostiana sebagai pemateri kedua, dan pemateri terakhir yaitu Saudari Hapidoh. Nah, di sini ada beberapa konten atau pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian ZIS, yang kedua landasan hukum ZIS, yang ketiga ZIS salah satu alternatif pemberdayaan umat, yang keempat bentuk-bentuk penyaluran ZIS, dan yang terakhir program pemberdayaan versi LAS dan BAS. Nah, di sini ada pengertian ZIS. Yang pertama itu ada zakat. Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah. Selain itu, zakat juga dapat diartikan mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Yang kedua ada infak. Infak asal katanya adalah anfaqo, yang artinya mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk sesuatu kepentingan karena menuruti perintah ajaran agama Islam. Yang terakhir yaitu sodaqoh, yang dimana sodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sodaqoh tanpa disertai imbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan dari pemateri yang pertama, yaitu oleh Saudari Rosmanindar, dan saya pemateri kedua Neng Rima Rostiana dengan NPM 1822-1001 akan sedikit memaparkan tentang landasan hukum JIS. Nah, di sini landasan hukum JIS terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalil tentang zakat yang diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berarti turunkanlah zakat, dan ada juga dari Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berarti ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan yang kedua yaitu dalil tentang infak diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berarti perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha meluas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dan yang ketiga yaitu dalil tentang sedekah yang diambil dari Quran surat Yusuf ayat 88 yang berarti, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalaskan kepada orang-orang yang bersedekah. Selanjutnya di sini ada JIS, salah satu alternatif pemberdayaan umat. Nah, pengertian alternatif dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah salah satu yang dipilih dari berbagai pilihan lainnya. Sedangkan istilah pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tenaga yang menyebabkan timbulnya gerak, usaha, dan ikhtiar.
Nah, istilah pemberdayaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian dana JIS kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar dana JIS mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Nah, jadi di sini ada secara umum mustahik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni yang pertama yaitu mustahik dana JIS yang produktif. Nah, mustahik dalam kategori ini adalah mustahik dari 8 asnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Nah, yang kedua yaitu ada mustahik dan najis yang tidak produktif. Adalah mustahik yang dari ke-8 kelompok asnaf yaitu fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Nah, jadi mustahik yang termasuk dalam kategori produktif ini mestinya diperdayakan, dibina dan dikembangkan. Nah, disinilah dana JIS berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Terima kasih kepada Neng Rima sebagai pemateri kedua, saya Hapido sebagai pemateri ketiga. Bisa teman-teman lihat di sini yaitu bentuk-bentuk penyaluran JIS yang dimana ada 3 poin. Yang pertama, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran dana JIS hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja. Dan poin kedua, dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin mandiri lagi seperti pada diri orang tua yang sudah jompo atau orang cacat. Dan poin ketiga, penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana JIS yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi kategori mujaki. Selanjutnya itu program pemberdayaan Persilaz dan Baz. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha. Dan yang kedua, bantuan beasiswa dan biaya guru. Dan yang ketiga, pelatihan keterampilan. Dan poin keempat, perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan. Dan yang kelima, pembangunan sarana pendidikan pembiayaan usaha produktif. Poin keenam, pembiayaan usaha produktif. Dan poin ketujuh, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha. Dan yang poin terakhir yaitu pengembangan investasi pada proyek tertentu. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.